Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari kelas 5 semester 2 mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan, yang mana pada tujuan pembelajaran di video kali ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui pertemuan di Dalat. Yang kedua, ada menanggapi berita kekalahan Jepang. Peserta didik juga diharapkan dapat mengetahui peristiwa Rengas Dengklok yang telah terjadi dan juga detik-detik proklamasi. Baiklah, saya Renita Nuraini di sini akan membahas materi kelas 5 semester 2 mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Nah, yang pertama itu ada peristiwa di Dalat. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1245, tiga tokoh nasional, yaitu yang pertama ada Dr. Raji Manwidyodiningrat, yang kedua ada Insinyur Soekarno, dan yang ketiga ada Muhammad Hatta, menghadiri undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, yang mana di Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi ini merupakan panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, dalam pertemuan itu Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua daerah Jepang. Nah, bom atom yang pertama itu dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom atom yang kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, akibatnya kedua kota itu hancur lebur rata dengan tanah sehingga Jepang menyerah total. Nah, akibatnya Jepang ini menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada menanggapi berita kekalahan Jepang. Akhirnya berita kekalahan Jepang ini sampai juga di telinga golongan muda. Nah, para pemuda ini segera menemui dua tokoh di Indonesia, yaitu Soekarno dan juga Muhammad Hatta, yang mana untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia ini segera diproklamasikan. Akan tetapi ide dari golongan muda ini segera ditolak oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, kedua tokoh ini berkata mereka tidak ingin bertindak secara gegabah dan tergesa-gesa, yang mana menurut mereka bahwa persiapan kemerdekaan Indonesia ini memerlukan persiapan yang matang dan juga musyawarah dengan
para anggota PPKI terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah mendapat penolakan dari Soekarno tadi, golongan muda kemudian mengadakan pertemuan di Gedung Bakteriologi di Jalan Pegangsaan. Nah, rapat ini dipimpin langsung oleh Khairul Saleh dan dihadiri oleh beberapa tokoh pemuda waktu itu seperti Sultan Syahir, Nikmah, Armansyah, Adem Malik, Singgih, dan masih banyak lainnya. Nah, yang mana pada pertemuan itu mendapat keputusan bahwa golongan muda ini tetap akan mengajukan kepada golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, utusan pemuda yaitu diwakili oleh Wikana dan juga Darwis didampingi oleh Sudan Kosinggi menghadap Soekarno-Hatta. Mereka kemudian meminta tokoh dari golongan tua tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok harinya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun tetap saja ide mereka ini gagal untuk meyakinkan Soekarno-Hatta untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hari esoknya. Namun golongan muda tidak menyerah begitu saja. Golongan muda kemudian kembali mengadakan rapat yang diadakan di Jalan Cikini nomor 71. Rapat ini diadakan sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat, yang mana rapat ini menghasilkan keputusan golongan muda akan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu Karawang, dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh dari Jepang. Nah, pada pukul 2 harinya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, kelompok pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Soekarno ke Rengas Dengklok, Karawang. Nah, pada hari itu juga terjadi pertemuan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, golongan muda ini diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini tidak sendiri, beliau ditemani oleh Yusuf Kunto dari PETA. Mereka ini sepakat untuk kembali membawa Soekarno-Hatta ke Jakarta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pukul 4 sore, Ahmad Subarjo diantar oleh Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok. Nah, Ahmad Subarjo ini memberi jaminan kepada para pemuda bahwasanya proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, selambat-lambatnya pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian rombongan pun kembali ke Jakarta sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 3 buah mobil. Nah, selanjutnya itu ada detik-detik proklamasi. Nah, detik-detik proklamasi. Sekitar pukul 11 malam tadi, setelah rombongan Soekarno sampai di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Tedalsi Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, rumah Laksamana
Tadasi Maeda ini dipilih sebagai tempat perundingan karena mereka semua berpikir bahwa rumah Laksamana Tadasi Maeda ini tempat yang paling aman dari gangguan Jepang. Yang mana dapat diketahui bahwasanya Laksamana Tadasi Maeda ini merupakan orang Jepang yang sangat peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada pukul 2 dini harinya Soekarno-Hatta memimpin jalannya rapat untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, rapat ini dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Tadasi Maeda yang dihadiri oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa golongan muda yaitu BM Dia, Soekarni, dan juga Sudiro. Nah, setelah dirumuskan proklamasinya akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Lalu Muhammad Hatta menyarankan agar seluruh peserta yang hadir untuk menandatangani proklamasi tersebut. Namun ide ini ditolak dan akhirnya Soekarni menyarankan agar Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia dan akhirnya disetujui. Lalu para peserta menyepakati agar proklamasi diproklamasikan keesokan harinya. Nah, akhirnya keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi-pagi sekali sudah banyak sekali yang berkumpul di kediaman rumah Soekarno. Nah, mereka ini merupakan rakyat dan juga banyak golongan muda atau para pemuda yang hadir. Nah, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, akhirnya Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Terima kasih.